Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia kesuksesan orang-orang Kristen. Apa itu kesuksesan, bagaimana cara meraihnya, dan apa yang membedakan orang-orang Kristen yang sukses dengan orang-orang yang tidak sukses. Semua pertanyaan ini kita akan jawab dengan mengambil pelajaran dari kisah-kisah nyata para tokoh Alkitab yang telah mengalami kesuksesan dalam hidup mereka. Pertama, kita akan belajar dari kisah Yusuf, seorang anak kesayangan Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Di sana ia mengalami berbagai macam cobaan dan penderitaan, mulai dari menjadi budak, dituduh berbuat jahat, sampai di penjara. Namun di tengah-tengah semua itu ia tetap setia kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepadanya. Tuhan pun menyertai Yusuf dan memberinya hikmat, karunia dan kemurahan hati di mata orang-orang yang berkuasa. Akhirnya Yusuf menjadi orang yang kedua di Mesir setelah Firaun dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa dari bencana kelaparan. Dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar bahwa rahasia kesuksesan pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin. Kita harus taat kepada firman-Nya dan tidak menyimpang dari jalannya. Harus berserah kepada kehendak-Nya dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Harus bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan tidak mengeluh atas segala kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan setia kepada kita dan memberkati usaha-usaha maupun pekerjaan kita. Kedua, kita bisa belajar dari kisah Rut, seorang perempuan Moab, menjadi sebuah contoh penting. Rut menikah dengan salah satu anak Naomi, seorang perempuan Israel yang pindah ke Moab karena kelaparan di tanah Kanaan. Setelah suami Naomi dan kedua anaknya meninggal di Moab, Naomi menjadi janda tanpa keturunan. Namun mendengar bahwa Tuhan memberi makan kepada umatnya di tanah Kanaan, Naomi memutuskan kembali. Naomi mempersilahkan menantunya Rut dan Orpa untuk tetap di Moab dan mencari suami baru di antara bangsanya sendiri. Orpa setuju dan pergi dengan mencium Naomi, tetapi Rut dengan tekad tinggal bersama Naomi. Ketika mereka tiba di Bethlehem pada musim menuai jelai, Rut mengusulkan untuk memungut bulir-bulir gandum yang terjatuh di ladang. Ladang tersebut ternyata milik Boas, seorang kerabat Naomi. Boas memberi perhatian khusus kepada Rut dan memberi makan. Juga membolehkan ia memungut gandum. Rut terharu akan perhatian Boas dan bersyukur atas kasihnya. Boas mengungkapkan penghargaannya terhadap kesetiaan Rut, serta menyampaikan doa bahwa Tuhan akan memberkati tindakannya. Rut merasa terhormat dan bersyukur atas dukungan Boas. Rut terus memungut bulir-bulir gandum di ladang Boas dan pada akhirnya menghasilkan eva jelai. Ketika Naomi melihat hasil kerjanya, Rut memberitahukan tentang Boas. Naomi menyadari bahwa Boas adalah kerabat mereka dan seorang penebus yang potensial. Rut tetap bekerja dengan pelayan perempuan Boas sampai musim panen berakhir, sementara tetap tinggal bersama Naomi. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, belas kasihan, dan rencana Tuhan yang mengarah pada perubahan dan pemulihan dalam hidup Rut dan Naomi. Dari kisah Rut ini kita bisa belajar bahwa rahasia kesuksesan kedua adalah kesetiaan kepada keluarga. Kita harus mengasihi dan menghormati orang-orang yang menjadi bagian dari hidup kita, terutama orang-orang yang lebih tua atau lebih lemah dari kita. Harus membantu mereka dalam kesulitan dan tidak meninggalkan mereka demi kepentingan sendiri. Menghargai warisan budaya dan agama mereka dan tidak menolak mereka karena perbedaan asal-usul atau keyakinan. Dan kita harus menjadi berkat bagi mereka dan menerima berkat dari mereka. Ketiga, kita akan belajar dari kisah Daud, anak gembala yang menjadi raja Israel, berasal dari keluarga Isai di Bethlehem.
Ia adalah pemuda berbakat, tampan, dan penuh keberanian. Suatu hari Nabi Samuel mengurapi Daud sebagai raja pengganti Saul yang ditolak oleh Tuhan. Meskipun awalnya diabaikan karena parasnya, Tuhan memilih Daud karena hatinya yang tulus. Dengan pemberian minyak urapan, roh Tuhan datang atas Daud. Ketika Saul terkena roh jahat, Daud diminta memainkan kecapi untuk menenangkannya. Saul menyukai Daud dan menjadikannya pembawa senjatanya. Dalam pertempuran melawan Goliat, raksasa dari Filistin, Daud yang semula mengembalakan domba tampil berani. Melawan segala dugaan, Daud melepaskan batu dari ketapelnya yang mengenai dahinya dan mengalahkan Goliat. Ia memenangkan pertempuran tanpa pedang, membuktikan bahwa Tuhan adalah pemberi kemenangan. Daud memperlihatkan bahwa keberanian dan iman yang tulus melebihi perlengkapan tempur, mengilhami segenap Israel untuk menghadapi tantangan dengan ketabahan dan kepercayaan pada Tuhan. Dari kisah Daud ini kita bisa belajar bahwa rahasia kesuksesan ketiga adalah keberanian dalam menghadapi rintangan. Kita harus berani menghadapi tantangan dan masalah yang ada di depan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Kita juga harus berani mengambil resiko dan bertindak sesuai dengan keyakinan kita, bukan sesuai dengan pendapat atau tekanan orang lain, dan berani mengandalkan Tuhan dan tidak takut kepada manusia atau hal-hal lain yang mengancam kita. Serta kita juga harus berani menjadi diri sendiri dan tidak meniru atau menyamai orang lain. Demikianlah beberapa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab tentang rahasia kesuksesan orang-orang Kristen. Dari contoh-contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 hal utama yang perlu kita perhatikan dalam meraih kesuksesan. Pertama, kita harus menghormati Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu yang kita miliki dan sumber segala berkat yang kita terima. Kedua, kita harus bijak dalam mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik harta benda maupun bakat dan kemampuan. Ketiga, kita harus murah hati dalam memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan dan sesama, baik dalam bentuk uang maupun pelayanan dan pengorbanan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga renungan ini bermanfaat bagi saudara semua dan menambah pengetahuan kita. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.